Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Mutasim, NIM 200512140047, kelas Sistem Informasi 2020A UNESA. Pengertian dari standarisasi jaringan komputer. Standarisasi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Aturan main protokol agar semua hal dapat berjalan baik. Sedangkan standarisasi juga disebut sebagai protokol. Pengertian dari protokol adalah perangkat yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan sehingga komputer lain yang berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Macam-macam layer. Macam-macam layer tersebut ada dua macam, yaitu OSI model layer dan TCP atau IP model. Sebelum itu kita akan membahas OSI model layer terlebih dahulu. OSI model layer terdapat susunan 7 lapis atau 7 layer yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari OSI layer yaitu membuat pengembang jaringan dapat membuat produk yang bisa saling komunikasi meskipun berbeda vendor. Berikut ini adalah 7 model OSI layer, yaitu yang pertama application layer. Application layer adalah layer antarmuka user dengan aplikasi, di mana menggunakan fungsionalitas jaringan, yaitu melakukan pengaturan bagaimana aplikasi dengan menggunakan resource jaringan dan membuat pesan kesalahan. Contoh aplikasi pada application layer adalah DNS, Domain Name Server, bertujuan sebagai database nama domain dan nomor IP. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol, bertujuan mentransfer file. Yang ketiga, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, bertujuan untuk mentransfer file HTML dan web. Yang kedua ada Presentation Layer. Presentation Layer adalah layer yang berfungsi mentranslasikan format data melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Data di sini akan dienkripsi atau dideskripsi. Contoh aplikasi pada presentation layer adalah SSL, SSH, IMAP, FTP, JPEG. Yang ketiga ada session layer. Session layer adalah layer bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Dan session layer bertujuan untuk melayani presentation layer. Contohnya NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Dan yang keempat ada transport layer. Transport layer adalah memecah data ke dalam paket-paket data serta memberi nomor urut pada tiap paket tersebut, sehingga paket tersebut dapat disusun kembali saat sampai ke tujuan. Tujuan dari transport layer sebagai berikut. 1. Menentukan protokol yang akan digunakan dalam mentransmisikan data. Yang kedua, menyediakan mekanisme multiplexing. Multiplexing sendiri yaitu teknik mengirimkan dan menerima beberapa jenis data yang berbeda sekaligus. Contoh dari transport layer adalah TCP, Transmission Control Protocol, bertujuan untuk mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa paket data diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang kelima ada network layer. Network layer berguna untuk menentukan header paket yang berisi informasi IP, dan network layer
bertujuan untuk menentukan rute perjalanan data hingga ke tujuan akhir. Contoh aplikasi pada network layer yaitu DPP, Delivery Datagram Protocol. Sedangkan contoh protokol yang bekerja pada network layer ada IP, Internet Protocol, dan RIP, Routing Information Protocol. Yang keenam ada Data Link Layer. Data Link Layer bertujuan untuk menentukan bagaimana setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Tujuan data link layer sendiri adalah satu, mengkomunikasikan bit ke bytes dan bit ke frame. Dua, lalu melakukan deteksi error dan koreksi error. Yang ketiga, pengalamatan hardware seperti MAC address, media access control address. Yang terakhir ada physical layer, bertujuan untuk mendefinisikan media jaringan, sinkronisasi bit, serta membangun arsitektur jaringan. Contoh aplikasi pada physical layer adalah ISDN, Integrated Service Digital Network, dan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Sedangkan TCP atau IP model terdapat 4 lapisan atau 4 layer, yaitu yang pertama, satu, application merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Dua, transport bertujuan untuk komunikasi antar perangkat di berbagai jaringan. Yang ketiga, internet bertujuan untuk menentukan jalur pengiriman data melalui jaringan jalur net terbaik. Yang terakhir, network access bertujuan untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Cara kerja OSI model layer. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI model layer. Yang tahapan pertama adalah application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna pada perangkat komputer penerima data. Kemudian pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang kedua, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian ketiga, di dalam transport layer mengirim melakukan pemecahan data. Data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang ketiga, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan terbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Perbedaan TCP dan UDP. Perbedaannya adalah satu, TCP beroperasi berdasar konsep koneksi. Dua, jaminan pengiriman data akan reliable dan teratur. Tiga, secara otomatis memecah data ke dalam paket. Sedangkan UDP satu, tidak berdasar konsep koneksi jadi harus membuat kode sendiri. Dua, tidak ada jaminan pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Tiga, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengiriman secara manual. Network protokol yang pertama ada SLIP, Serial Line Internet Protocol. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Dua, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web www.http mendefinisikan bagaimana suatu pesan
bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, Telnet, Telecommunication Network. Telnet merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima, FTP, File Transfer Protocol. FTP merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam, LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Network protokol yang ketujuh, SSL, Secure Socket Layer, merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Yang ke-8, SNMP, Simple Network Monitoring Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasinya adalah MRTG, Nyedut, dan lain-lain. Yang ke-9, SSH, Secure Shell, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH, User Leave Server. Yang ke-10, POP 3, Post Office Protocol version 3, merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11, IMAP, Internet Message Access Protocol, merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Yang ke-12, ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Port merupakan mekanisme sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya di dalam jaringan. Macam-macam port. Yang pertama ada well-known port atau reserved port. Rank 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA, Internet Access Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root akun. Yang kedua, registered port. Rank antara 1024 sampai 49151 dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Yang ketiga ada dynamically extended port. Port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai kebutuhan.